Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi, NIM 48 dari OCB. Ya, perkenalkan nama saya Danang Imadin 53, NIM 4007 dari OCB. Perkenalkan nama saya Galang, NIM 83 dari OCB. Perkenalkan nama saya Francisca Krisna, NIM 72 dari OCB. Perkenalkan nama saya Happy Ayu, NIM 56 dari OCB. Perkenalkan lagi, nama saya Rafli Zulkifli, NIM 30082, lolos SBMPTN 2018, Oceanografi B. Perkenalkan nama saya Luciana Fatih. Perkenalkan nama saya NIM 40061, saya dari OCB. Perkenalkan nama saya Tiara Gita, NIM 351 dari OCB. Oke, buat penjelasan dari respons ini, cekidot. Yaitu yang pertama, apa itu MATLAB? Yang kedua, keterangan diagram alir, yaitu penjelasan tentang fungsi-fungsi diagram alir ya. Yang ketiga, toolbox MATLAB. Yang keempat, itu contohnya. Merupakan bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Untuk keterangan diagram alirnya, di sini ada flow direction symbol yang berguna sebagai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Connector simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Toolbox MATLAB sendiri merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB atau M-files yang telah dikembangkan ke suatu lingkungan kerja MATLAB untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Untuk yang pertama, Development Environment, yaitu merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu Anda untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini merupakan sebuah Graphical User Interface atau GUI, termasuk di dalamnya adalah MATLAB Desktop dan Command Window. Yang kedua, MATLAB Mathematical Function Library, merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar, seperti sum, sin, cos, dan kompleks aritmetik, sampai dengan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Ketiga, MATLAB Language, merupakan suatu high-level matrix atau array language dengan control flow statement. Grafik MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dan metrik. Yang kelima, ini ada MATLAB Application Program Interface atau API. Merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah Anda tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan MATLAB. Ini merupakan tampilan dari MATLAB 2014. Ini di sini ada toolbar, ada Home, Plots, Apps, Editor, Publish, and View. Bisa dilihat sendiri. Terus di sini ada Command History, ada Workspace, Editor, Command Window, and Current Folder. Di sini ada toolbar. Contoh toolbar yang tadi, kalau dibuka tampilannya akan seperti ini. Nanti akan ditunjukkan lagi lebih detailnya. Editor sendiri digunakan untuk membuat perintah atau script yang akan digunakan untuk membuat program yang dijalankan oleh MATLAB. Current folder itu berfungsi sebagai memilih lokasi folder yang digunakan untuk menyimpan M-file atau membuka M-file yang ada. Command history yaitu berfungsi untuk memperlihatkan riwayat eksekusi perintah yang dilakukan di command window, walaupun telah dilakukan perintah CLC. Workspace, window ini berisikan variabel-variabel yang telah dideklarasikan dan diisi datanya. Dari window juga dapat diketahui ukuran matriks variabel, nilai minimum, dan nilai maksimum variabel yang telah dibuat. Ya, selanjutnya ada metode terbuka. Ya, ini perbedaannya antara metode accolade dan metode terbuka. Selanjutnya, ini dia grafik-grafiknya. Ya, ini selanjutnya ada iterasi satu titik sederhana, yaitu mengatur kembali fungsi fx sama dengan 0 sedemikian sehingga x berada pada ruas kiri. Nah, dari persamaan gx ini memberikan sebuah rumus, yaitu untuk meramalkan sebuah harga dari x.
Nah, jadi dengan sebuah tebakan awal, persamaan X sama dan GX dapat digunakan untuk menghitung taksiran baru, seperti yang dirumuskan pada rumus iterasi XI plus 1 sama dan GXI. Nah, metode iterasi ini bisa konvergen tergantung dari tebakan awal dan bagaimana perilaku fungsi selanjutnya. Nah, ini contohnya bisa dilihat sih, ada metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan yang paling banyak digunakan. Nah, jika tebakan awal dari metode Newton-Raphson ini adalah XI, sebuah garis singgung dapat diperluas dari titik XI, fXI. Nah, titik di mana garis singgung ini memotong biasanya menunjukkan sebuah taksiran perbaikan dari akar. Ya, ini contohnya. Ya, lanjut. Analisis kesalahannya. Nah, analisis dari kesalahan metode NR ini konvergen secara kuadratik, sehingga secara kasar kesalahannya itu sebanding dengan pangkat 2 dari kesalahan sebelumnya, yaitu T, I plus 1 sama dengan minus F aksen 2 dalam kurung XR dibagi 2 F aksen XR T, I pangkat 2. Ya. Ini kadang-kadang yang membuat metode NR ini sangat lambat karena jarak akar positif dengan tebakan awal 0,5. Nah, sedangkan selanjutnya itu tidak selalu konvergen seperti yang terlihat pada grafik ini. Nah, yang metode selanjutnya ada metode sekan. Nah, kalau pada metode Newton-Raphson masalahnya biasanya adalah evaluasi turunan. Nah, karena sangat susah sekali dievaluasi, maka turunan digunakan cara pendekatan oleh suatu diferensi. Nah, sehingga disubstitusilah persamaannya sehingga mendapatkan rumus metode sekan seperti yang ini. Lalu metode sekan ini memerlukan dua taksiran awal, mirip dengan metode Newton-Raphson dalam arti suatu taksiran akar diramalkan oleh ekstrapolasi dan tidak selalu konvergen. Ya, ini untuk akar ganda, contoh persamaan akar gandanya, akar ganda ganjil memotong sumbu X, akar ganda genap tidak memotong sumbu X, seperti yang sini. Ya, ini untuk metode Newton-Raphson yang telah dimodifikasi untuk akar-akar ganda, itu XI plus 1 sama XI kurang FXI kali F aksen XI dibagi F aksen XI pangkat 2 kurang FXI dikali F aksen XI. Ya, sekian. Saya akan menjelaskan sistem persamaan linier. Contoh soal persamaan linier. Persamaan linier ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi ataupun dengan persamaan linier lainnya. Persamaan linier juga bisa diselesaikan dengan cara matriks. Bentuk matriks terdiri dari kolom dan baris. Banyak metode untuk penyelesaian persamaan linier. Ada metode Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, dan iterasi Jacobi. Pertama, operasi terakhir mendapatkan nilai matriks segitiga bawah. Dan kedua, harus melakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai yang dicari. Sedangkan Gauss-Jordan, operasi terakhirnya mendapatkan nilai matriks identitas dan langsung mendapatkan hasil yang dicari. Berikut adalah contoh dari hasil akhir perhitungan. Yang dimaksud dengan segitiga bawah adalah menghasilkan nilai 0 pada segitiga bawah. Perhitungan dengan Gauss harus melakukan substitusi mundur. Harus mencari terlebih dahulu yang ini, kemudian atasnya, dan kemudian yang terakhir adalah ini. Sedangkan Gauss-Jordan langsung mendapatkan nilai identitas, di mana nilai pertama atau biasanya X adalah bernilai 1. Dan yang kedua biasanya Y bernilai 2, dan nilai Z bernilai 3. Dua metode ini memiliki hampir persamaan. Metode Gauss-Seidel, metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berbeda. Sedangkan iterasi Jacobi, metode yang menyatakan setiap variabel ke dalam semua variabel sisanya. Di sini aku mau jelasin penyelesaian matriks menggunakan metode Gauss-Jordan dengan menggunakan MATLAB.
X plus Y plus Z sama dengan 1, X plus 2Y plus 4Z sama dengan min 1, dan X plus 3Y plus 9Z sama dengan 1. Pertama, kita akan membuat bentuk matriks dari matriks asal, yaitu merupakan bentuk matriks dari persamaan ini. Kemudian kita akan bikin matriks dari persamaan matriks hasil ini. Pakai titik koma karena ini merupakan pembatas bahwa ini merupakan persamaan satu, ini persamaan kedua, dan ini merupakan persamaan ketiganya. Kemudian kita akan menyatukan matriks A dan B. Nah, ini merupakan matriks gabungan dari matriks A dan B. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengosongkan baris kedua kolom pertama dengan cara mengurangkan dengan baris pertama kolom pertama, kemudian mengosongkan baris ketiga kolom pertama dengan cara mengurangkannya dengan baris pertama kolom pertama. Begitu pula ntar yang pada matriks yang ada di sini, dan di sini. Nah, baris kedua kolom pertama nilainya sudah menjadi 0. Sekarang kita akan membuat baris ketiga kolom pertama nilainya juga menjadi 0. Nah, mulai dari baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama nilainya sudah 0. Kemudian kita akan mengurangkan baris ketiga kolom kedua dengan baris kedua kolom kedua agar hasil dari baris ketiga kolom kedua ini hasilnya akan menjadi 0. Kemudian kita akan melakukan membuat jadi baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom ketiga serta baris kedua kolom ketiga ini hasilnya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan mengosongkan baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan baris kedua kolom ketiga. Kita akan membuat baris pertama kolom ketiga nilainya juga menjadi 0. Terus kita akan ngebuat baris ketiga kolom kedua ini hasilnya ini juga 0. Caranya nah, ini kan nilai baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan baris ketiga kolom kedua serta baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua, baris ketiga hasilnya udah 0. Jadi ini nilai 7, -8, dan 2 ini merupakan hasil dari nilai